Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik. Ya, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, silakan baca doa terlebih dahulu. Baca doa, setelah baca doa, baca Asmaul Husna, terus dilanjutkan dengan membaca bacaan salat. Ya, silakan salah satu dari kalian memimpin untuk membaca doa. Baca doa. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca doa. Sekarang sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, dengan melihat tayangan video, gambar, dan berdiskusi, anak-anak dapat membedakan sedekah dan infak. Oh, ini infak dan sedekah. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat membedakan infak dan sedekah. Pada pembelajaran terdahulu kita sudah mempelajari tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Siapa? Ada berapa orang? Ada berapa golongan? Ada 8. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu dari 8 golongan tersebut? Saya, Pak. Ya, Detina apa? Fakir. Fakir, ya betul. Siapa lagi yang bisa? Coba Fatia, apa? Saya, Pak. Ya, apa? Miskin. Miskin, betul. Yang lain betul miskin? Betul. Ya, anak-anak betul ya. Jadi salah satu dari orang yang berhak menerima zakat tersebut adalah fakir dan miskin. Baiklah, kita akan menginjak kepada pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran kita kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Nah, jadi pembelajaran kita itu nanti berbasiskan kepada masalah. Kita berusaha menyelesaikan masalah yang ada. Seperti tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan membahas mengenai infak dan sedekah. Nanti kalian cari apa perbedaan di antara infak dan sedekah. Nah, media pembelajaran kita nanti kita gunakan ada PowerPoint, ada video pembelajaran, dan juga nanti kalian bisa menggunakan Chromebook untuk mencari informasi tentang perbedaan infak dan sedekah. Baik, sebelum kita memulai, tadi pagi yang ke sekolah, siapa yang menemukan batu di jalan? Ada nggak? Ada yang menemukan batu di tengah jalan? Ada? Batunya diapakan? Dibiarin. Batunya dipinggirin. Iya, bagus. Jadi kalau kita menemukan batu di tengah jalan, batunya yang menghalangi itu kita singkirkan. Nah, itu menyingkirkan batu ketika di jalan itu adalah termasuk salah satu dari perbuatan baik, atau bisa disebut juga dengan sedekah. Kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Bapak akan mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang infak dan sedekah. Silakan dikeluarkan buku tulisnya. Nanti kalian kerjakan soal yang telah ada di depan. Kalian jawab soalnya. Anak-anak, hasil dari pretest kalian tadi menunjukkan bahwa masih banyak kalian yang belum memahami tentang konsep infak dan
sedekah apa pengertiannya, apa perbedaannya, bagaimana penerapan pelaksanaannya masih belum memahami. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai kedua konsep tersebut. Anak-anak, Bapak sekarang akan memutarkan video tentang infak dan zakat. Silahkan perhatikan tayangan video berikut. 5 menit bisa tahu bedanya zakat, infak, dan sedekah. Pernah gak sih waktu mau berbagi kebaikan, lalu ada yang tanya, ini mau infak, sedekah, atau zakat? Nah loh, emangnya beda? Assalamualaikum, selamat datang di Basnas Islamedia. Setelah episode lalu kita telah membahas mengenai 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kali ini kita akan lebih mendalami lagi apa sih bedanya zakat, infak, dan sedekah dalam 5 menit. Meski sama-sama berbagi kebaikan, secara garis besar ketiganya memang beda dari sifat hukum yang mendasarinya. Zakat, hukumnya wajib atau fardu ain. Infak, hukumnya ada yang wajib, sunnah, bahkan haram. Dan sedekah hukumnya sunnah. Mari kita lihat lebih lanjut penjelasan perbedaan zakat, infak, serta sedekah selengkapnya. Secara bahasa, zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkah, berkembang, atau bertambah. Ini dikarenakan zakat erat kaitannya dengan tumbuh atau berkembangnya harta. Infak berdasarkan bahasa berasal dari kata anfaqo, yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan. Sedekah menurut bahasa diambil dari bahasa Arab sodakoh, berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Secara terminologi, sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, salah satunya tersenyum. Zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim senilai 3,5 liter atau 2,5 kg bahan makanan pokok pada bulan suci Ramadan. Zakat mal yang memiliki arti zakat harta. Zakat ini dikeluarkan oleh seorang muslim terkait harta yang dimiliki, seperti zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat tabungan, zakat emas, dan jenis zakat berbasis kepemilikan lainnya. Kita wajib zakat jika telah mencapai nisab dan halal. Misal, harta yang tersimpan dari hasil profesi atau usahanya selama 1 tahun yang artinya telah mencapai haul. Dengan nilai setara harga emas 85 gram, artinya telah mencapai nisab. Maka, ia sudah wajib untuk membayar zakat 2,5% dari penghasilannya. Infak. Inti dari infak adalah mengeluarkan harta atau perpindahan harta, baik untuk kebaikan ataupun keburukan. Nah loh, untuk keburukan disebutkan contohnya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 36, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Hukum infak beragam, tergantung jenisnya. Ada infak wajib seperti membayar kafarat, nazar, dan menafkahi keluarga. Infak sunnah seperti memberikan santunan anak yatim. Berbeda dengan zakat, nilai infak tidak terikat dan penyalurannya tidak khusus untuk golongan tertentu. Sedekah. Hukum dari sedekah adalah sunnah, yaitu amalan yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan tidak akan mendapatkan dosa. Inti dari sedekah adalah memberikan kebaikan ke orang lain, bisa dengan material maupun non-material. Ada beberapa hadis yang menganjurkan tentang sedekah. Sedekah sebagai amal yang tak terputus meski seseorang sudah meninggal dunia. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Tidak akan habis harta kita dengan bersedekah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan lagi.
Dari penjelasan episode ini, sahabat Basnas sudah mengetahui bagaimana perbedaan zakat, infak, serta sedekah yang semuanya memberikan manfaat dalam menyejahterakan umat. Sampai bertemu di Islampedia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, masalah kita yang akan kita pecahkan bersama-sama dalam pembelajaran adalah mengenai infak dan sedekah. Infak itu seperti apa? Sedekah itu seperti apa? Nah, nanti kalian akan dibagi kepada beberapa kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas mengenai infak dan sedekah. Baiklah, Bapak akan membagi kelompok. Kelompok yang di sebelah kanan dibagi menjadi dua kelompok, sebelah kiri juga dibagi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kelompok 1 membahas tentang infak. Kelompok 3 membahas tentang infak. Nah, kelompok 2 yang di sana membahas tentang sedekah, kelompok 4 membahas tentang sedekah. Ya, silakan duduknya berhadap-hadapan. Nanti kalian membahas mengenai tugas yang sudah Bapak bagikan. Silakan. Baiklah anak-anak, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah? Ya, Bapak akan menjelaskan bagaimana kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, Bapak sudah memberikan di setiap kelompok ada Chromebook di sana sebagai media atau alat untuk kalian mencari informasi tentang infak dan sedekah. Nanti juga buku pelajaran kalian yang kalian miliki, yang kalian bawa, silahkan juga cari informasi di sana. Nah, tugas selanjutnya kalian diskusikan bersama kelompok teman satu kelompok kalian. Jadi setelah kalian berdiskusi, hasil diskusi yang kalian laksanakan dicatat di lembar LKPD. Nanti Bapak bagikan satu-satu dicatat di sini. Nah, setelah itu kalian buat PowerPoint untuk pemaparan di depan kelas di sini ya. Kalian buat pemaparannya di PowerPoint, kalian nanti setiap kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Lalu diadakan sesi tanya jawab kepada teman-teman yang lain. Sudah siap anak-anak? Siap? Siap. Dalam melaksanakan diskusi kelompok ini, Bapak akan menilai kinerja kalian. Bagaimana kalian melakukan diskusi. Bapak akan nilai setiap orang melakukan lembar observasi. Nanti juga ada penilaian terhadap hasil diskusi kalian. Bagaimana kalian menuliskan, melaporkan hasil diskusi kalian dan pemaparan. Nanti akan Bapak melakukan penilaian terhadap dua hal tersebut. Ya, silakan melaksanakan diskusi dengan baik semuanya. Bapak harapkan agar aktif melakukan diskusi. Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, kalian membahas tentang apa? Tentang infak. Nah, silakan kalian cari di internet, di artikel atau di YouTube. Kalian cari informasi di sana. Apa pengertian infak, kepada siapa, bagaimana cara melaksanakannya. Ya, silakan. Nanti hasil diskusi kalian silakan kalian isi di lembar LKPD ini. Jangan lupa nanti untuk dibuat PowerPoint-nya untuk presentasi di depan ya. Silakan.
lembar hasil diskusi kalian. Tugas kalian sudah ada di tangan Bapak. Nah, baiklah, sekarang kita saatnya untuk melakukan presentasi mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 silahkan maju ke depan, tepuk tangan. Ya, kelompok 1 silakan. Silakan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengantarkan hasil diskusi kami tentang infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakupi zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak dalam arti khusus adalah sebagai harta seorang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Ya, anak-anak, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 membahas mengenai infak. Nah, benar seperti yang dikatakan kelompok 1 tadi bahwa infak tersebut adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk kemaslahatan umat. Tapi ingat, harta yang dikeluarkan tersebut bukan dari zakat mal, ya, bukan dari harta yang dikeluarkan pada saat zakat, tetapi beda di luar itu, ya. Kalau zakat hukumnya wajib, sedangkan infak hukumnya sunnah, ya, betul, itu sunnah. Zakat, infak hukumnya sunnah. Zakat wajib, infak sunnah. Nah, sekarang dari hasil pemaparan kelompok 1, apakah ada yang ingin menanyakan? Silakan. Ya, paham semuanya? Sudah paham? Nah, nanti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1 silakan kalian tulis di buku catatan kalian. Baik, kita kasih applause tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang sedekah. Sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridha Allah. Pada dasarnya hukum sedekah adalah sunnah, artinya sangat baik untuk kalian lakukan. Anak-anak, itulah tadi pemaparan dari kelompok 2 yang membahas mengenai sedekah. Jadi benar yang dikatakan kelompok 2, sedekah itu adalah mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah. Hukumnya adalah sunnah, sama seperti infak yang dibahas oleh kelompok 1 tadi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, itulah tadi hasil diskusi yang kita laksanakan. Nah, kita dapat ambil poin bahwa infak dan sedekah tersebut sama-sama hukumnya adalah sunnah, bukan seperti zakat, ya. Kalau zakat hukumnya wajib. Nah, kalau infak itu dengan menggunakan apa? Dengan uang. Sedangkan sedekah itu lebih umum lagi. Bisa dengan uang, bisa dengan bantuan kepada teman, bisa juga menyingkirkan sesuatu di jalan seperti batu atau duri. Nah, itu juga termasuk dengan sedekah, ya. Baiklah, memasuki akhir dari pembelajaran ini, sebelum kita akhiri, Bapak ingin melakukan tes dulu kepada kalian, yaitu post test. Silakan dibuka buku tulisnya lagi. Kerjakan soal yang ada di depan untuk mengukur sejauh mana
pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari bersama. Silakan. Tangan Bapak sudah ada hasil post test kalian. Nah, alhamdulillah nilainya mengalami perbaikan daripada pretest tadi. Sudah berarti ini menunjukkan bahwa kalian sudah memahami materi tentang infak dan sedekah. Nah, namun ada beberapa dari kalian yang masih belum memahaminya, nilainya masih kecil. Nah, untuk itu nanti yang belum paham kita akan mengadakan remedial. Bapak akan jelaskan lagi kepada yang belum paham. Nanti yang sudah paham bisa mencari-cari lagi informasi tentang sedekah dan infak biar pengetahuan kalian lebih dalam lagi, lebih memahami lagi. Ya, silakan. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, Bapak akan berefleksi sedikit dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dari kegiatan diskusi tadi, Bapak masih menemukan beberapa di antara kalian yang masih kurang aktif dalam melakukan diskusi. Nah, kedepannya harapan Bapak semuanya aktif. Infak dan sedekah silahkan kalian praktekkan di rumah. Ketika kalian misalkan setiap seminggu sekali sholat Jumat bawa uang, sedekahkan kepada fakir miskin, kepada pengemis, silahkan disedekahkan. Nah, pesan Bapak terakhir sebagai penutupan, di depan sudah kita lihat mana sedekah min malin wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Nah, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, tapi malahan harta kita nanti akan bertambah dan menambah keberkahan harta yang kita miliki. Makanya sedekah juga dapat menghilangkan murka Allah. Sedekah juga dapat menjauhkan kita dari bala. Maka dari itu anak-anak, perbanyaklah sedekah. Nah, kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.